Awal Oktober 1965, suara deru kereta api membelah langit Jakarta. Tanpa banyak diketahui publik, dua batalion elit dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu para Rider 454 Diponegoro dan 530 Brawijaya, tiba di ibu kota. Mereka bukan sekadar hadir untuk peringatan Hari Angkatan Bersenjata, tetapi menjadi bagian dari skenario militer yang penuh intrik dan teka-teki. Pada 27 September 1965, Batalion Infanteri Para Rider 454 Diponegoro dari Jawa Tengah dan Batalion Infanteri Para Rider 530 Brawijaya dari Jawa Timur tiba di Jakarta dengan perlengkapan tempur lengkap. Penempatan mereka bukan tanpa alasan. Batalion 454 ditempatkan di Gambir, Jakarta Pusat. Batalion 530 ditempatkan di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Secara resmi, mereka datang untuk mengikuti defile Hari Angkatan Bersenjata pada 5 Oktober. Namun, ada kejanggalan. Mengapa pasukan ini membawa peluru tajam? Seorang tokoh militer, Laksamana Omar Dhani, bahkan mempertanyakan keputusan ini. Dalam perkembangannya, Batalion 454 Diponegoro dan Batalion 530 Brawijaya terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30S. Kedua batalion ini berada di bawah kendali BKO Komando Strategis Angkatan Darat, Kostrad, yang dipimpin oleh Maijen Soeharto. BKO bukan sekadar struktur komando biasa, ini adalah mekanisme yang memungkinkan fleksibilitas perintah langsung dari pusat kendali strategis tanpa terhambat oleh hierarki teritorial. Perintah kedatangan pasukan ini tidak datang tiba-tiba. Maijen Soeharto, Panglima Kostrad saat itu, mengirim radiogram nomor T229 pada 15 September 1965 dan mengulanginya dengan radiogram nomor T2399 pada 21 September 1965, memerintahkan pengerahan pasukan ini dengan status siap tempur. Kedua batalion tersebut dilengkapi Kesatuan Senjata Bantuan Kostrad, Kesatuan Panser, dan tank dari Bandung, serta pasukan artileri dari Cimahi, tulis Julius Power dalam gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan dan Petualang. Tiga pasukan itu tiba di Jakarta pada 27 September 1965. Setelah tiba di Jakarta, pasukan Batalion 454 Diponegoro dan Batalion 530 Brawijaya menerima beberapa inspeksi dan pengarahan dari beberapa tokoh penting. Yang pertama dari Letnan Kolonel Untung Samsuri, ex-komandan Batalion 454, yang kini menjabat Komandan Batalion 1 Cakrabirawa. Pada 27 September 1965, setelah tiba di Jakarta, pasukan Batalion 454 Diponegoro menerima kunjungan dari Letnan Kolonel Untung Samsuri, yang saat itu menjabat sebagai Komandan Batalion 1 Cakrabirawa. Letkol Untung memiliki hubungan dekat dengan Batalion 454 karena sebelumnya pernah menjadi komandan batalion tersebut. Kunjungan ini berfungsi sebagai bentuk inspeksi dan juga untuk mempererat hubungan antara Letkol Untung dengan mantan anak buahnya. Sembari menunggu apel siaga, Letkol Untung Samsuri menghampiri pasukan Batalion 454. Mereka saling tukar cerita, melepas rindu antara komandan dan bekas anak buah. Cerita romansa tentang operasi penumpasan DITI jadi sajian utama. Saat operasi itu, Letkol Untung merupakan komandan Batalion 454 Banteng Rider, dengan markas di Srondo, Semarang. Suasana semakin cair ketika Letkol Untung berjumpa Komandan Batalion 530 Brawijaya, Mayor Infanteri Bambang Supeno. Pada saat operasi Jaya Wijaya pembebasan Irian Barat, Letkol Untung dan Mayor Infanteri Bambang Supeno turun Palagan sebagai satu pasukan komando Mandala di bawah pimpinan Soeharto. Curi-curi kesempatan sebagai sobat lama, Letkol Untung lalu mengajak kedua batalion, yaitu Yon 454 dan Yon 530, untuk beraksi dengan tujuan utama mengamankan Presiden Soekarno dari ancaman kudeta Dewan Jenderal. Isu Dewan Jenderal sempat meramaikan pemberitaan setelah PKI menuduh beberapa jenderal aktif berupaya bersekongkol untuk menjungkal Bung Karno dari kursi presiden. Kedua pasukan pun sepakat. Mereka lalu berpisah jalan dengan Batalion 328. Selain mendapat bala bantuan dari kedua pasukan, Untung juga menggalang kekuatan dengan beberapa tokoh penting PKI.
Kedua, Brigadir Jenderal Kemal Idris, Kepala Staf Kostrad. Pada 29 September 1965, seluruh pasukan dari Batalion 530 Brawijaya, Batalion 454 Diponegoro dan Batalion 328 Siliwangi berkumpul di Markas Komando Strategis Angkatan Darat. Di sana, mereka diinspeksi oleh Kepala Staf Kostrad, Brigadir Jenderal Kemal Idris, beserta para asisten, termasuk Kolonel Yoga Sugama, Asisten 2 Kolonel Wahono, dan Asisten 3 Kolonel Suhardoyo. Inspeksi ini dilakukan sebagai persiapan untuk latihan upacara menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ke-20. Dan ketiga, Maijen Soeharto, Pangkostrat. Pada 30 September 1965 pagi, sekitar pukul 7, pasukan dari Batalion 530 Brawijaya, Batalion 454 Diponegoro dan Batalion 328 Siliwangi, bersama dengan unsur bantuan Kostrad, berkumpul di luar Stadion Senayan untuk melakukan latihan upacara. Mereka menunggu kedatangan inspektur upacara, yaitu Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto. Setelah latihan upacara dan menerima laporan dari Komandan Upacara dan Brigade 3 para Kolonel Sukresno, Mayor Jenderal Soeharto memberikan pengarahan dan memerintahkan pasukan untuk melanjutkan latihan peraturan baris berbaris hingga pukul 14. Inspeksi dan pengarahan tersebut menunjukkan bahwa pasukan dari Batalion 454 Diponegoro dan Batalion 530 Brawijaya berada di bawah pengawasan dan koordinasi langsung dari para perwira tinggi militer, termasuk Letnan Kolonel Untung Samsuri dan pejabat Kostrad, selama periode menjelang peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S. Malam 30 September 1965, pasukan ini terlibat dalam skenario besar yang disebut Gerakan 30 September. Mereka dibagi ke dalam 3 satuan tugas. 1 pasukan Pasopati, bertugas menculik para jenderal Angkatan Darat. 2 pasukan Bima Sakti, bertugas menguasai objek vital seperti Monas dan RRI. 3 pasukan Gatot Kaca, bertugas menjaga area lubang buaya. Batalion 454 dan 530 ditempatkan dalam pasukan Bima Sakti yang bertanggung jawab atas pengamanan objek strategis di Jakarta. Namun, operasi ini tidak berjalan mulus. Masalah utama adalah logistik. Pasukan ini kehabisan makanan, moral menurun, dan beberapa di antaranya mulai membelot. 2 batalion tenaga cadangan Untung itu kemudian bercerai. Batalion 530 Brawijaya memilih meninggalkan lokasi dan bergabung dengan Kostrad pada siang hari 1 Oktober 1965. Sementara Kapten Sukrino, seperti ditulis John Rosa dalam dalih pembunuhan massal, Gerakan 30 September dan kudeta Soeharto, mencegah pasukannya untuk ikut bergabung dengan Kostrad dan setia pada perintah Untung. Batalion 454 Banteng Rider justru berangkat menuju Halim. Setelah situasi semakin tidak terkendali, pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat, atau RKAD, yang dipimpin oleh Kolonel Saro Edi Wibowo, bergerak untuk merebut kembali objek vital yang dikuasai oleh pasukan G30S. Pada 2 Oktober 1965, pasukan RKAD mulai melakukan penyisiran di Jakarta Pusat dan Halim Perdana Kusuma. Pertempuran sengit terjadi di sekitar Halim antara RKAD dan Batalion 454 yang masih setia pada G30S. Pasukan RKAD, dengan persenjataan dan koordinasi yang lebih baik, berhasil mendesak pasukan Batalion 454. Banyak prajurit Batalion 454 yang akhirnya menyerah, sementara beberapa mencoba melarikan diri. Dalam pertempuran ini, beberapa anggota Batalion 454 tertangkap dan kemudian diadili oleh rezim Orde Baru. Hal ini menandai berakhirnya keterlibatan mereka dalam operasi G30S, dan mempercepat konsolidasi kekuatan di bawah pimpinan Soeharto. Setelah G30S gagal, para pimpinan operasi ini ditangkap. Mayor Sukirno, Komandan Batalion 454, dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada tahun 1968. Sementara itu, banyak prajurit dari batalion ini yang harus menjalani screening dan hukuman berat di bawah rezim Orde Baru. Apa yang bisa kita pelajari dari keterlibatan Batalion 454 dan 530 dalam peristiwa G30S?
Peristiwa ini mengajarkan kita tentang kompleksitas dinamika militer dan politik saat itu. Pasukan yang awalnya hanya datang untuk defile militer, justru terseret dalam arus sejarah yang mengubah jalannya Indonesia. Sejarah selalu menyimpan banyak sisi. Apa pendapat kalian tentang peristiwa ini? Silakan tinggalkan komentar dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk mendapatkan konten sejarah lainnya.